seorang anak Betawi. Ia bernama Pitung. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Bojong Kenyot. Dan di kampungnya pula ia terkenal sebagai jagoan silat. Tak segan ia membantu banyak tetangganya yang membutuhkan bantuan. Tak lain seperti saat kampungnya didatangi oleh Belanda. Sejak Kampung Bojong Kenyot didatangi Belanda, sering terjadi bentrok antara penduduk kampung dengan Belanda. Dan pada saat itu pula Menir Belanda dengan 2 putrinya dan 1 anak buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar Kampung Bojong Kenyot. Ayo, kita mengisi perut di kedai itu. Yuk, Pi. Asik, Pi. Yuk, cepat. Di sini orang pada makan apa? Di sini cuma ada makanan biasa, Tuan. Ayo pesan yang itu dan itu. Sebentar, Tuan. Saya ambilkan. Karena Menir keluar dengan senaknya, maka terjadilah keributan antara Menir dengan emak. Melihat kejadian itu, Pitung pun datang dengan emosi yang meluap-luap. Tuan, makanannya belum dibayar. You memerintah Ai? Apa you orang tidak tahu Ai ini siapa? Maaf, Tuan. Bukannya saya memerintah Tuan, tapi emang begitu peraturannya. You tidak menghormati Ai? Maksud you apa? Kurang ajar. Lah, emang lu siapa? Beraninya ganggu emak gue sama penduduk mari. Ai yang berkuasa di sini. Iya, lu yang berkuasa di daerah mari. Walaupun lu yang berkuasa, tapi ini tanah kelahiran gue. You orang terlalu banyak omong. Penceng, habisi dia. Baik, Tuan. Dan akhirnya Penceng berhasil dikalahkan si Pitung. Menir pun pulang dengan Pencengnya. Rasain lu, emang lu nggak tahu sampai gue jago Betawi nih. Makasih ya, Tung, udah nolongin emak. Iya, sama-sama. Maria dan Lulu menghampiri Menir dan Penceng dengan raut wajah yang bertanya-tanya. Papi, what happened? Non, Ae dihajar sama orang Betawi itu. Memangnya siapa orang itu? Katanya sih namanya Pitung. Siapa Pitung? Yeah, what's that? Banyak yang bilang dia jagoan Betawi. Pitung, lu nggak lihat yang lagi pada ngumpul itu? Oh, itu orang yang tadi habis ngajak ribut gue. Pitung dan Dudung pun menghampiri Menir. Dan tidak sengaja Pitung bertatapan muka dengan Maria. Karena Menir melihat Pitung melihat Maria, Menir menegur Pitung. Menir, ngapain lu masih di sini? You orang mau ngapain lihat-lihat anak Ai? Wait, ngapain lu? Udahlah Tung, nggak ada gunanya lu berantem sama dia. Lalu mereka berpisah dan kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, Maria dan Lala sedang berjalan-jalan di taman. Tak sengaja, mereka bertemu dengan Pitung dengan menatap mata dan pada saat itu, benih cinta pun tertanam di hati Pitung dan Maria. Nona ngapain nih Mari? Sedang jalan-jalan. Iya, kita lagi cari udara segar, sister. Ayo mau ke sana dulu ya, cari angin. Iya, jangan jauh-jauh. Kalau boleh tahu, nama Nona siapa ya? Astagfirullah, maaf Non, maaf. Nama I Maria, and nama you siapa? Nama Ae Pitung. Pitung, apakah you ingin menemani I untuk berjalan-jalan keliling kampung ini? Boleh. Akhirnya mereka pun berjalan-jalan dan Maria memperlihatkan sebuah kalung kepada Pitung. Tak disangka Penceng melihat mereka berdua dan langsung melaporkan ke Menir. Alhasil Menir pun marah dan menyuruh Penceng untuk membawa Maria pulang. Menil, Nona Maria sedang berjalan-jalan di kampung bersama si Pitung. Whatever dongkrak, suruh pulang anak itu. Kalau perlu seret saja dia. Nona Maria, Tuan Menil menyuruh Nona untuk menyeret Nona pulang. What? I don't want to go home. Pitung! Gue janji, kalau gue bakal balikin nih kalung punya Maria. Sementara itu di rumah Menir, Maria menangis karena dimarahi oleh papinya. Papi, apa-apaan sih Penceng seret Maria? Banyak omong you. Go to room now. Papi, jangan kejam sama sister dong, kasihan dia. You juga masuk kamar. Keesokan harinya Pitung datang ke rumah Menir dengan emosi bersama Dudung. Karena Menir mendengar teriakan Pitung dan Dudung, ia menyuruh Penceng untuk melihatnya. Menir, keluar lu. Hey, you Penceng, coba lihat siapa yang berteriak-teriak.
Oke tuan. Hei, ngapain lu teriak-teriak di rumah menir gua? Panggil tuh bos lu. Ngapain you kesini? Ngapain lu kemarin suruh anak buah lu seret Maria pulang? Apa itu sikap bapak yang baik? You terlalu banyak omong. Penceng, hajar dia. Tunggu dulu, Tung. Buat apa kalau kita ada di sini? Iya nggak? Maksud lu? Dah, gua yang lawan tuh anak buahnya. Oh, oke deh, serah lu. Dan perkelahian pun terjadi antara Dudung dengan Penceng. Namun, fakta berkata lain. Dudung dapat dikalahkan oleh Penceng karena memakai senjata. Pitung yang tak terima temannya terlukai menggantikan perkelahian dengan Penceng. Lo udah lukain temen gue. Sini lu pada. Dan Pitung memenangi pertarungan kali ini. Ia lalu bertanya terhadap Menir, di mana Maria. Ternyata setidak pengetahuannya Maria dikunci di kamar bersama dengan adiknya. Mana Maria? Ia tak ada di sini. Karena tidak bertemu dengan Maria, dia langsung pulang bersama Dudung sekaligus untuk mengobati luka Dudung. Lalu keesokan harinya, karena Menir kesal 2 kali kalah terhadap Pitung, ia mengadakan sayembara untuk menangkap si Pitung dan membawanya ke hadapan Menir untuk dibunuh. Barang siapa yang bisa menangkap si Pitung akan mendapat hadiah yang sangat besar dan berharga. Sayembara itu hingga ke telinga Dudung. Ia langsung tergiur dengan hadiah yang ditaruhkan. Wah, lumayan juga nih hadiahnya. Gimana kalau gua jebak tuh si Pitung? Apa yang lu bilang? Pitung kan udah baik sama kita semua. Masa mau lu jebak? Alah, nggak usah ikut-ikutan deh, Mak. Jadi gimana? Lu mau nggak bantuin gue? Enggak lah, dasar lo. Cih. Sedangkan emak yang mengetahui hal itu langsung memperingati si Pitung yang sedang tidur. Pitung, bangun lu. Lu kudu hati-hati sama si Menir. Si Dudung ada rencana mau jebak lu tuh demi hadiah. Apaan sih, Mak? Kagak mungkin. Dudung kan sohib ayah dari Pik, Mak. Dasar diperingatinnya anak kagak percaya bedah. Dudung pun jalan sendiri ke rumah si Menir dan mengasih tahu kelemahan si Pitung. Woi, Menir. Penceng, lihat siapa orang yang ada di depan rumah itu. Siap menir. Ngapain lu di rumah bos gua, hah? Jangan ngotot dulu dong. Bilangin tuh sama si bos lu. Gue tahu di mana si Pitung sama kelemahannya. Menir, kata yang ada di luar, dia tahu di mana si Pitung sama apa kelemahannya si Pitung. What? Ayo keluar. Emangnya you orang tahu apa kelemahan si Pitung? Wait, tak dulu dong. Bos, hadiahnya dulu mana? Oke deh, Penceng, ambilkan hadiah untuknya. Baik tuan. Ini hadiahnya. Ya sudah, apa kelemahan si Pitung? Oke, dia bisa mati jika ditembak dengan peluru emas. Oh, peluru emas? Oke, baiklah, akan Ai coba sarankan ini. Keesokan harinya, Menir menyuruh Penceng menangkap si Pitung dan dibawa di sebuah lapangan. Menir juga menyuruh Penceng untuk memberitahu ke semua warga kampung untuk berkumpul di lapangan, kecuali si Pitung. Hei Penceng, tangkaplah si Pitung dan bawalah ke lapangan. Siap tuan. Ini hari kedai emak sepi aja. Kemana tuh orang-orang? Lepasin gue. Ngapain lu pada bawa-bawa gua kesini? Tenang aja Tung, bos gua pengen datang ke sini. Pitung, gara-gara you sudah bikin Ai marah, Ai akan bunuh you orang dengan tangan Ai. No, Papi, no. Sudahlah Maria, lu nggak usah ada di situ. Sudahlah, Sister. Ayo dengarkan Pitung. Yuk tolong bantu Ayu untuk menarik Maria. Iya deh. Help me, please, now. Ayo, tembak gue. Rasain nih. Gak kena kan? Lu nggak tahu apa nih jurus cicak nangkep mangsanya? Menir pun kesal dan ia mengganti peluru pistolnya menjadi peluru emas. Dan ia mengongkang lagi pistolnya dan mengarahkan kepada si Pitung. Namun pada akhirnya Pitung tidak dapat menangkis peluru emas itu dan tepat terkena di dadanya. Nih, Ai kasih you peluru emas Ai. Mati lu Pitung. No, Pitung.
Pitung. Maria, ini kalungmu. Saat Pitung sedang merasa kesakitan, Dudung pun sangat menyesal dan dia langsung mengambil pistol yang ada di penceng. Lalu dia langsung menembak ke arah Menir. Dan pada akhirnya peluru itu menancap di dada si Menir. Dan akhirnya Pitung dan Menir tidak bisa diselamatkan lagi. Maria tetap duduk di sebelah Pitung, lalu akhirnya Lala membawa Maria untuk pulang dan menenangkan diri. Ayo, sister. Dan pada akhirnya berkat perjuangan Pitung, mereka semua hidup dengan tentram dan tidak bentrok lagi antara Belanda dengan Batavia. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia, sedangkan Lala kembali ke Belanda.